Halo guys, balik lagi di channel aku, Rilia. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini aku mau bahas film tentang bully berjudul Brave Citizen 2023. Ini aku di luar film genre biasanya ya guys, aku bahas film Korea. Film ini menceritakan tentang seorang mantan atlet tinju yang kini menjadi guru yang anggun di sekolah. Tidak ada yang akan menduga tentang masa lalunya tersebut. Namun hari itu menjadi hari yang buruk baginya karena harus bertemu siswa paling nakal dan susah diatur. Penasaran kan kalian bagaimana cerita lengkapnya? Oke, sebelum ke alur cerita, sempetin sebentar aja. Boleh dong subscribe channel ini, lalu like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana di sekolah SMA Muyong, di mana sekolah ini menerapkan sistem belajar yang menyenangkan dengan empati, cinta, dan kehangatan. Tak heran jika selama 2 tahun berturut-turut sekolah ini telah mendapatkan penghargaan dalam pencegahan kekerasan. Namun siapa sangka, semua itu hanyalah topeng untuk menutupi sisi gelap sekolah SMA Muyong yang sebenarnya. Ada satu kelompok yang terkenal nakal di sekolah itu sekaligus paling ditakuti. Ketua dari kelompok itu bernama Han Sokang. Dia bersama teman-temannya melakukan kekerasan kepada salah satu murid bernama Jin Yong di depan umum tanpa rasa khawatir. Tak lupa mereka rekam setiap kekerasan yang dilakukan. Semua ini hanya untuk hiburan semata. Sebenarnya para guru sudah tahu kelakuan Han Sokang, tapi mereka memilih untuk diam daripada terkena masalah. Karena itu, korban-korban Han Sokang tidak mendapat perlindungan. 재밌지 얘들아. 모른 척 하고 있는 폭력. 악마가 산다. Belum lama ini di sekolah itu kedatangan seorang guru magang cantik bernama Sosimin. Sosimin akan magang di sana selama 3 bulan. Karena masih magang, Sosimin yang aslinya tomboy, mudah emosi, harus berpura-pura ceria dan ramah di depan para guru. Seperti mendapat banyak kerjaan di luar job desk, bahkan Pak Dekan berlaku tidak sopan dengan melihat semangkanya. Baru deh di dalam toilet, Sosimin meluapkan emosinya. Dia curhat segala hal yang terjadi kepada sahabatnya yang seorang polisi bernama Hyunwoo. Tapi sayangnya tidak direspon karena Hyunwoo sedang bekerja. Selama 3 bulan ini, Sosimin harus banyak-banyakin sabar sampai dirinya bisa diangkat menjadi guru resmi. Tiba-tiba Sosimin dibuat panik oleh kedatangan 2 guru. Mereka bernama Lee Jae-hyung dan Hayun. Di situ mereka membicarakan soal guru magang sebelum Sosimin bernama Yoo Ji-young yang meninggal baru-baru ini. Kebetulan meja Sosimin itu merupakan tempat Yoo Ji-young. Mendengar itu, Sosimin kepo. Dia langsung cari tahu di internet. Tertulis di artikel itu bahwa Yoo Ji-young tewas bunuh akibat perilaku bully yang dilakukan siswanya. Sosimin langsung kaget mengetahui itu. Secara kebetulan, Jae-hyung menelpon Sosimin sehingga membuatnya ketahuan. Menyadari Sosimin menguping, Jae-hyung akhirnya memberitahu. Di ruangan itu, Jae-hyung memperlihatkan Sosimin rekaman video Han Sokang dan teman-temannya ketika membuli seorang nenek-nenek penjual kimbap yang ternyata neneknya Jin Hyung. Jae-hyung memberitahu bahwa kasus bully seperti itu masih terus dibiarkan. Lalu dia cerita soal Han Sokang. Dulu, Han Sokang pernah sekolah di tempat lain. Sama aja, dia seringkali memukuli teman sekelasnya. Ada yang sampai terluka parah, sehingga Han Sokang dikeluarkan dan pindah ke sekolah ini. Han Sokang tidak segan-segan melakukan kekerasan pada siapapun. Jadi Sosimin diperingati untuk tidak ikut campur jika melihat kekerasan, supaya tetap aman. Lagi pula Sosimin beruntung karena tidak mengajar di kelas Han Sokang. Bukannya takut, Sosimin justru sangat kesal mendengar cerita itu. Lantas sepulang kerja, Sosimin meluapkan emosi dengan bertinju bersama Hyunwoo. Tempat tersebut merupakan sasana milik ayah Sosimin. Tak disangka Sosimin ini mantan atlet tinju yang berprestasi. Terlihat banyak sekali penghargaan yang sudah dia dapat. Entah kenapa Sosimin kini pensiun dan memilih menjadi guru magang. Sedikit info, hubungan Sosimin dengan ayahnya sedang tidak baik-baik saja. Terjadi perselisihan di antara mereka yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Sebelum pulang, Sosimin mendapati banyak sekali topeng hewan milik anak-anak yang latihan di sini. Ada satu topeng yang membuat Sosimin tertarik. Di jalan, Sosimin tanpa sengaja melihat seorang nenek tengah diusir secara kasar oleh karyawan toko yang juga berjualan kimbap. Merasa kasihan, Sosimin pun membeli semua kimbap si nenek. Tidak lain tidak bukan, itu neneknya Jin Hyung. Di keesokan harinya, Sosimin terlihat sangat bahagia.
태어타요가 선생이냐? Dia mengajar pelajaran etika di kelas Jin Yong. Terlihat Jin Yong tidak baik-baik saja. Tentu pastinya dia sangat tertekan karena setiap hari hidupnya tidak pernah tenang. Siang itu saat pergantian pelajaran, Jin Yong berada di koridor bersama Han Sokang dan teman-temannya. Sebelum beraksi, salah satu dari mereka menutup CCTV pakai lakban supaya tidak terekam. So Simin yang kebetulan melewati koridor tanpa sengaja mendengar teriakan seseorang. So Simin periksalah. Dia kaget melihat Han Sokang melakukan kekerasan pada Jin Yong. Dalam keadaan seperti itu, So Simin bingung antara nolongin atau tidak, apalagi dia sudah diperingati Jae-hyung. Tapi setelah melihat Jin Yong ditendang, seketika So Simin maju selangkah, di mana di situ ada murid lain bernama Byung Jin yang sedang mengintip. Sama halnya seperti Jae-hyung, Byung Jin pun memperingati So Simin untuk tidak ikut campur, karena keluarga Han Sokang ini memiliki peran penting di sekolah dan sangat terpandang. Tidak peduli akan hal itu, So Simin nekat menolong Jin Yong. 이후로 면상이다. Dengan cara seperti itu, So Simin senang bisa memukul Han Sokang. 이 초등학생들도 아니고 왜 이렇게 격하게 놀아? Kemudian So Simin menyuruh Jin Yong kembali ke kelas, begitupun dengan anak-anak natskal itu. 타이밍 존나 웃기지 않았냐? Melihat So Simin jago bela diri, malam itu juga Byung Jin minta diajarin oleh mantan pelatih tinju yang sekarang menjadi karyawan di kedai ayam goreng milik ayah Byung Jin. Byung Jin cerita soal So Simin, di mana hal itu membuat si pelatih jadi teringat dengan muridnya yang ia kagumi. Hanya saja dia memiliki ayah yang buruk. 박 나왔어 빨리 얘기를 해야지 다 식었잖아. Besok paginya Jin Yong menemui So Simin untuk meminta perlindungan karena baginya So Simin satu-satunya guru yang berani melawan Han Sokang. Saat ini hanya So Simin yang Jin Yong harapkan. Pernah Jin Yong melaporkan Han Sokang ke guru, tetapi justru dirinya yang disuruh pindah sekolah. Selain itu dia juga sudah melapor ke polisi, namun karena tidak ada bukti yang kuat, makanya Han Sokang tidak bisa menjadi tersangka. Tidak bermaksud membuat Jin Yong kecewa, tapi kali ini So Simin tidak bisa membantu, apalagi dirinya cuma guru magang yang kapan saja bisa digantikan. Sama seperti guru lain, So Simin memberi saran agar Jae-yong pindah sekolah. Merasa tak mendapat solusi, Jae-yong menyudahi obrolan itu. Namun tanpa mereka sadari, teman-teman Han Sokang diam-diam memfoto mereka. Masalah Jae-yong ini sungguh membuat So Simin terus kepikiran. Dia ingin bantu, tapi gimana caranya? Gak ada pilihan lain. Dia coba berbicara baik-baik kepada Han Sokang. 소스타 등장! 얘들아 담배 응, 둘이. 사주지 어디서 선생질이야. 너도. Sudah bisa ditebak, Han Sokang menghiraukan perkataan So Simin. Tiba-tiba para guru mendapat pesan dari Dewan Pendidikan. Pesan itu berisi laporan kekerasan yang dialami Jin Yong. Seketika semua guru panik mengetahui ibu tiri Han Sokang datang. Ibu tiri Han Sokang ini bernama Cha Hyung-hwa. Kedatangan dirinya tidak lain tidak bukan karena pesan tersebut. Didampingi pengacara, Cha Hyung-hwa menegaskan bahwa ini sama aja pencemaran nama baik yang akan merusak masa depan Han Sokang. Si pengacara berkata bahwa pelakunya akan dihukum 10 tahun dan denda sebesar 10 juta. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Semua guru hanya diam, di mana hal itu membuat Cha Hyung-hwa sangat marah. Hingga setelah dia mulai habis kesabaran, barulah ada yang mengaku. 접니다. Tak disangka So Simin pelakunya. So Simin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Perbuatan yang sangat merugikan ini membuat Cha Hyung-hwa melampiaskannya dengan memukuli So Simin, yang hal itu dilihat para murid termasuk Han Sokang. Permasalahan ini dilanjut di ruangan padekan. Awalnya Cha Hyung-hwa ingin memecat So Simin, tetapi dilarang Han Sokang. Dia ingin menjadikan So Simin mainan barunya. Jadi So Simin masih dibolehkan bekerja di sini.
So Si-min gak tahu sekarang harus senang atau sedih karena tidak ada solusi yang bisa mengatasi Han Sok-kang. Memang sangat sesulit itu menghukum Han Sok-kang lantaran tidak ada bukti yang kuat. Meskipun ada korban juga, itu masih belum cukup membuat Han Sok-kang menjadi tersangka. Justru malah akan dianggap pencemaran nama baik. So Si-min pulang ke Sasana bersama Hyun-woo. Baru sampai, mereka bertemu si pelatih yang ternyata ayah So Si-min bernama Seong Park. So Si-min sama sekali tidak menyapa ayahnya. Sekalinya diajak ngobrol, So Si-min malah marah-marah dan pergi begitu saja. Sambil menenangkan diri di supermarket, tiba-tiba secara kebetulan Han Sok-kang dan teman-temannya muncul. Mereka terus meledek So Si-min dan kasih lihat foto So Si-min bersama Jin Yong yang dianggap sedang bermesraan. Lalu Han Sok-kang memberi penawaran khusus. Jika So Si-min patuh kepadanya, Han Sok-kang akan membuat So Si-min menjadi guru resmi. Tapi jika So Si-min tidak patuh, maka So Si-min akan menerima resikonya. 요즘 학폭은 변호사 싸움이야. So Si-min benar-benar tidak habis pikir, dirinya tidak salah tapi seolah menjadi tersangka dan membiarkan mereka yang berkuasa bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ini tidak bisa terus dibiarkan. So Si-min bertekad akan memberi Han Sok-kang hukuman. Sementara itu, Han Sok-kang dan teman-temannya sedang bermain basket. Tidak hanya mereka, ada kelompok lain juga di situ. Tanpa sengaja, kelompok lain itu menyenggol Han Sok-kang. Tidak terima, lantas Han Sok-kang mengajaknya ribut. Di waktu yang sama, Byung-jin datang mengantar pesanan Han Sok-kang, tapi segera pergi setelah tahu Han Sok-kang akan berkelahi. Keributan mereka ini rupanya dilihat So Si-min. Sebelum beraksi, So Si-min memakai topeng kucing supaya tidak dikenali. 너 뭐냐? Byung-jin rupanya masih berada di sana. Dari persembunyiannya, dia menyaksikan Han Sok-kang dihajar habis-habisan oleh si kucing. Tak berselang lama, polisi datang. Seketika itu mereka semua langsung bubar. So Si-min akhirnya bisa mengalahkan Han Sok-kang. Sambil melepas topeng, So Si-min tertawa bahagia. Dia tidak sadar Byung-jin diam-diam mengikutinya dan tengah mengintip. Kekalahan Han Sok-kang ini langsung menghebohkan seluruh murid dan guru. Info itu didapat karena ada yang menyebarluaskan. Entah siapa yang melakukannya, tetapi hal itu membuat semua orang senang. So Si-min gabung deh ke mereka pura-pura nggak tahu. Baru sekali Han Sok-kang dikalahkan, sudah ada yang berani mencoret-coret mejanya. Han Sok-kang tanya siapa pelakunya. Tidak ada satupun yang menjawab. Keributan itu membuat Jae-hyung dan guru lain datang. Jae-hyung sedikit berani menghadapi Han Sok-kang meski dia gemeter. Viralnya si kucing membuat para murid mengidolakannya. Seumur hidupnya baru kali ini Han Sok-kang merasa dipermalukan. Dia penasaran siapa di balik topeng kucing itu. Untuk bisa mengungkap identitasnya, Han Sok-kang punya ide jahat yang akan melibatkan Jin Yong. Di sisi lain, Byung-jin masih berusaha terus belajar. Dia memberitahu si pelatih soal si kucing. Pura-pura nggak tahu, Byung-jin bilang dengar-dengar di balik topeng itu So Si-min. Mendengar nama itu, Seong Park langsung mengakui kalau So Si-min putrinya. Mengetahui itu, Byung-jin tentu kaget. Berarti waktu Seong Park cerita mengenai murid yang kurang beruntung, ternyata So Si-min. Penyamaran So Si-min ini diketahui Hyun-woo. Dia bisa tahu hanya dengan melihat punggung So Si-min. Bukti nyata persahabatan mereka sangat dekat. Hyun-woo menyuruh So Si-min tidak terlibat lebih jauh dengan Han Sok-kang. Takutnya suatu saat nanti So Si-min ketahuan dan tidak menutup kemungkinan dia mendapat masalah besar. So Si-min tidak peduli resiko yang akan dia terima nanti. Yang terpenting saat ini, dirinya harus menegakkan keadilan dan menghukum orang yang salah. Karena baginya, cuma dia satu-satunya yang bisa menolong Jin Yong. Sementara itu, terlihat Han Sok-kang dan teman-temannya sedang mengerjai Jin Yong. Kali ini mereka sangat keterlaluan. Jin Yong diperlakukan tidak manusiawi. Mereka menyuruh Jin Yong membeli ayam. Jika tidak kembali dalam 5 menit, Jin Yong harus melepas celananya dan memulai dari awal. Jin Yong segera melepas plastik di kepalanya dan berlari secepat mungkin. Begitu sampai, Byung-jin dan ayahnya yang melihat keadaan Jin Yong sangat syok. Lantas Byung-jin segera pergi menemui So Si-min.
어디서? 당구장요. Setibanya di sana, Byung-jin menceritakan soal Jin-young. Dia ingin So Si-min menolongnya, tapi sebelum itu, Byung-jin memberinya jaket supaya So Si-min terlihat seperti pria. Dia tahu kok So Si-min orang di balik topeng kucing. Byung-jin jujur bahwa malam itu dia yang memanggil polisi, juga merekam dan menyebarkan perihal si topeng kucing di sekolah. Byung-jin melakukan semua itu untuk menebus kesalahan kepada Jin-young karena dirinya, Han So-kang mengincar Jin-young. Tanpa pikir panjang, So Si-min segera menghampiri Han So-kang. Sesampainya di tujuan, So Si-min tidak melihat Jin-young, hanya mendapati tas dan pakaiannya saja. Melihat si kucing muncul, Han So-kang langsung menyerang. Namun di sini So Si-min tampak kewalahan. Jin-young yang masih berada di kedai terus menatap pistol yang tergeletak. Sudah tidak kuat lagi diperlakukan seperti ini, Jin-young kepikiran ingin membunuh Han So-kang. Lantas dia mengambil pisau itu. Jin-young lari sekejang-kencangnya, dan ketika sampai, Jin-young langsung mengarahkan pisau itu ke Han So-kang, di mana tanpa diduga So Si-min mengorbankan dirinya sehingga dia yang ditikam. Tepat pada waktunya, ayah Byung-jin datang. Dia segera membawa pergi Jin-young. 진영아, 어디 다칠 데 없어? 가자. 집에 가자. Di satu sisi, So Si-min sudah berada di rumah sakit. Sepertinya dia sempat menelpon Hyun-woo. Setelah diobati, dokter menjelaskan bahwa lukanya tidak terlalu parah. Meski banyak kehilangan darah, tapi beruntung pisau itu tidak menembus nadi. So Si-min akhirnya siuman. Melihat keadaan putrinya, Seong Park memutuskan untuk balas dendam. Dia diam-diam memakai topeng kucing, lalu pergi menemui Han So-kang. Begitu sampai, Seong Park dihajar habis-habisan. Malam itu juga, So Si-min maksain diri untuk pulang karena dia tidak mau bolos kerja. Takutnya pihak sekolah tahu yang akan membahayakan Jin-young. Baru ingin pergi, So Si-min dibuat kaget dengan wajah ayahnya yang babak telur. Hyun-woo kasih tahu penyebab ayahnya seperti itu. Bukan merasa kasihan, justru So Si-min marah. Tiba-tiba secara kebetulan Jin-young ada di rumah sakit itu juga. So Si-min beralasan mengantar ayahnya berobat. Jae-hyung berkata bahwa dia ingin menjenguk kakaknya. Pertemuan Jae-hyung dan Seong Park ini membuat keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya memang mereka berdua sama-sama single. 아주 Dalam perjalanan pulang, Seong Park ingin mengajak So Si-min ngobrol, tapi So Si-min tidur. Akhirnya dia berbicara sendiri. Dia seketika sedih mengingat kembali waktu final seleksi nasional. Waktu itu So Si-min mengikuti seleksinya, namun dia kalah. So Si-min sengaja kalah karena ingin mempertahankan sasana ayahnya yang akan dilelang. Sebelum bertarung, dia sempat ditemui seorang pria parubaya. Pria itu tahu mengenai sasana ayah So Si-min, yang kemudian pria itu melakukan kesepakatan dengan So Si-min dengan menjamin sasana ayahnya bisa terselamatkan. So Si-min memberitahu soal itu ke ayahnya, tetapi ayahnya tidak menghargai perjuangan So Si-min. Justru dia marah sampai berkata bahwa So Si-min bukan putrinya lagi. Dan yang lebih menyakitkan, Seong Park menganggap So Si-min telah meninggal di atas ring. Itulah alasan hubungan ayah dan anak ini renggang. Seong Park terus menangisi penyesalannya itu, di mana So Si-min yang pura-pura tidur ikut menangis mendengarnya. So Si-min kemudian bangun dan pindah duduk di depan. Seong Park meminta maaf atas segala kesalahan di masa lalu. Dia tidak kuat terus diabaikan So Si-min. Permintaan maaf ayahnya itu pun diterima So Si-min, dan akhirnya mereka baikan. Pagi-pagi sekali di sekolah, Han So-kang sudah buat para murid panik. Mereka memeriksa satu persatu murid. Mereka mencari siapa yang memiliki luka tikam di tangan dan luka memar di wajah, karena berpikir kucing itu merupakan bagian dari murid di sekolah ini. Seluruh murid sudah diperiksa, tapi hasilnya nihil. Tidak main-main, Han So-kang mengancam semua murid jika kucing itu tidak menampakkan diri atau tidak ada yang melapor, maka dia akan membunuh mereka satu persatu. Di satu sisi, Jae-hyung secara bisik-bisik memberi info bahwa So Si-min sebentar lagi menjadi guru resmi. Kabar bahagia ini tentu membuat So Si-min menangis terharu. Sungguh cekatan, So Si-min begitu lihai menghindari murid yang hampir menabraknya. Namun tanpa ia sadari, Han So-kang mengamatinya dari kejauhan.
Gerakan menghindar So Si Min itu mirip sekali dengan pria bertopeng kucing, sehingga Han Sok Kang merasa bahwa So Si Min orang di balik topeng kucing. Firasatnya semakin yakin ketika melihat So Si Min tampak kesakitan saat lukanya kesenggol. So Si Min mengendap-endap masuk ke ruangan sepi hanya untuk menelpon Hyunwoo. Di saat So Si Min memberitahu kabar bahagia, tiba-tiba dia mendengar ada yang datang, yang ternyata itu Han Sok Kang. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi So Si Min. Jati dirinya sudah ketahuan oleh Han Sok Kang. Dia sadar betul kalau So Si Min waktu itu bukan menyelamatkan dirinya, melainkan Jin Yong. Karena jika saja Han Sok Kang yang ditikam, pasti akan menjadi masalah besar. Han Sok Kang tidak mempermasalahkan hal itu. Sambil menyiksa So Si Min, Han Sok Kang melihat selembar kertas pengumuman Festival HUT SMA Muyong ke-38. Festival itu dilaksanakan besok. Lantas Han Sok Kang menantang So Si Min bertanding di atas ring sampai mati. Jika So Si Min menolak, maka video Jin Yong yang menikam itu akan disebar, juga melaporkannya ke polisi. Tanpa mereka sadari, perbincangan itu didengar Jae Hyung. Setelahnya, So Si Min kembali ke ruangan. Dia mendapat info bahwa Jin Yong pindah sekolah. Ini sangat membuatnya heran. Untuk tahu apa yang terjadi, So Si Min mendatangi kediaman Jin Yong yang berada di apartemen Sora. So Si Min gak nyangka disambut si nenek yang pernah ia tolong. Si nenek memohon kepada So Si Min untuk menolong Jin Yong, karena untuk melindungi dirinya, Jin Yong harus menanggung segalanya di sekolah. Meski permintaan itu tidak langsung diiyakan, tapi So Si Min menanyakan keberadaan Jin Yong. Begitu sampai, So Si Min melihat Jin Yong dalam keadaan putus asa. So Si Min berusaha membangkitkan semangat Jin Yong. Lalu dia bertanya kenapa Jin Yong mutusin pindah sekolah, padahal waktu itu Jin Yong pernah bilang kalau dirinya tidak akan mundur. Jin Yong pindah bukan takut sama Han Sok Kang, tetapi dia merasa bersalah telah menikam seseorang. Kemudian So Si Min kembali nanya, kenapa bisa Han Sok Kang mengincar Jin Yong? Jadi, dulu Han Sok Kang membuli neneknya. Untuk melindungi sang nenek, Jin Yong berjanji menuruti semua keinginan Han Sok Kang, asalkan neneknya tidak diganggu. Han Sok Kang sepakat, yang saat itu juga Jin Yong disuruh makan kimbab neneknya yang sudah berhamburan di jalan. Awalnya Han Sok Kang membuli Byung Jin, tapi dibebaskan karena telah digantikan Jin Yong. Han Sok Kang mengancam jika saja Jin Yong tidak patuh, maka neneknya akan mati. So Si Min sangat bangga dengan pengorbanan Jin Yong. Sambil memeluknya, So Si Min menenangkan Jin Yong dengan berkata bahwa orang yang ditikam sudah baik-baik saja, jadi tidak perlu khawatir. Lalu So Si Min mengundang Jin Yong untuk hadir di festival itu. Besoknya hari di mana festival itu pun tiba. Terpampang sangat jelas poster Han Sok Kang melawan si kucing. Untuk mendukung So Si Min, Byung Jin membuatkan topeng kucing yang ia bagikan ke para murid yang di situ ayah Byung Jin ikut andil. Banyak sekali yang mendukung kucing, termasuk salah satu geng Han Sok Kang bernama Eun Hye. Byung Jin menemui So Si Min untuk memberinya semangat. 꼭 이겨주세요. My hero. 시작합니다. 드디어가 나타났으면 좋겠다. 저 죄송합니다. 용서해 주세요. 기자. 아무것도 하지 않으면 Semakin banyak yang menaruh harapan padanya, So Si Min semakin memantapkan diri untuk menerima tantangan Han Sok Kang. Sebelum mulai, Byung Jin memberi So Si Min hadiah, di mana di situ Jin Yong baru datang. Lantas So Si Min langsung memeluknya, mengingatkan Jin Yong dengan pelukan So Si Min. Jin Yong gak nyangka, dia baru tahu di balik topeng itu adalah So Si Min. Kemudian So Si Min segera naik ke atas ring dan pertarungan dimulai. Pertarungan mereka ini sangat bebas tanpa aturan. Di awal-awal pertarungan, So Si Min terlihat seperti akan kalah, sampai-sampai bikin rambutnya terurai. Semua orang kaget mengetahui di balik topeng itu ternyata seorang wanita. 너나 이 씨발려나. 경고사에 처먹게 돼가지고 뭐. 선생님 괜찮으시냐? Melihat Jin Yong, So Si Min kembali semangat. Dia bertekad tidak akan menyerah. Dengan sangat mudah So Si Min membalikkan keadaan. Di
saat Han Sokang sudah babak telur, ini saatnya So Simin memberitahu siapa dirinya dengan melepas topeng yang seketika itu membuat semua orang jadi heboh. Mereka serentak kompak memberi suara untuk So Simin, sehingga So Simin semakin bersemangat untuk mengalahkan Han Sokang. Tiba-tiba Pak Dekan datang menyuruh So Simin berhenti. Jika tidak, maka posisi guru resmi So Simin akan dibatalkan. Han Sokang berteriak keras menyuruh Pak Dekan untuk tidak ikut campur. Meski keduanya sama-sama lemas dan sudah tidak ada tenaga, tetapi mereka tetap bertarung sampai ada yang menyerah. Melihat So Simin berkorban untuknya, Jin Yong teringat perkataan So Simin yang berjanji akan membuat Han Sokang minta maaf kepadanya dan berlutut. Di akhir pertarungan, Han Sokang ternyata kalah. So Simin menyuruhnya untuk minta maaf ke Jin Yong, tetapi tidak dituruti. Malah masih saja angkuh. Jin Yong bilang dia tidak butuh maaf Han Sokang, karena melihat kekalahan Han Sokang saja sudah lebih dari cukup. Setelah pertarungan selesai, besoknya Jin Yong didampingi So Simin memberi pernyataan ke polisi supaya Han Sokang dihukum. Tak disangka, tiba-tiba Eunye datang untuk memberikan semua bukti video kekerasan Han Sokang selama ini. Karena bukti sudah ada, tidak butuh waktu lama, polisi segera menangkap Han Sokang. Dalam siaran berita melaporkan bahwa Han Sokang tidak hanya melakukan kekerasan pada murid, tetapi ada kaitannya juga atas tewasnya Yo Jin Yong. Meski demikian, Han Sokang masih terlihat sombong, bahkan tidak ada rasa penyesalan sedikit pun di dirinya. Sementara itu, So Simin telah mengundurkan diri dan memilih untuk menjadi guru senam. Tak hanya itu, dia juga berjanji pada dirinya sendiri untuk menghentikan bully di sekolah manapun. So Simin mencari sekolah mana yang bermasalah. Dia nemu nih satu sekolah, yaitu SMA Choi Kang. Ada rumor di sekolah itu bahwa terdapat murid tewas bundir. Kebetulan di sekolah itu sedang mencari guru magang. Lantas So Simin mendatangi sekolah itu. Pada tahap interview, tidak disangka Jae Hyung menjadi dekan di sekolah tersebut. Lalu, film pun sudah berakhir. Wow, sangat menegangkan banget ya dua orang ini. Mereka sama-sama jago bela diri, jadi bikin menarik filmnya, ya nggak sih guys? Tapi sangat disayangkan ya, akibat salah didik, Han Sokang menjadi tidak punya hati atau perasaan sedikit pun. Sebenarnya kalau So Simin ikutin kata Jae Hyung dan tidak ikut campur, pasti dia tidak akan jadi mainan Han Sokang. Cuma ya terlepas dari semua itu, ada sisi baiknya juga sih. Pengorbanan So Simin berhasil mengembalikan ketenangan di sekolah tersebut. Gak ada lagi ketakutan. Oke, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.